Kegiatannya sama, membagi sembako. Di sini tadi kita berikan kepada nelayan. Komandan sempat positif kemarin. Ya. Betul. Itu rasanya kayak gimana, Dan? Anda merasa pengusaha diintimidasi karena masalah parkir apa ini? Itu dari Polda sendiri seperti apa menanggapinya? Ini jangan lama-lama, enggak lama ini kan? mulai Ya, ini olengnya kalau oleng kayak gini saya kembali lagi di channel WD TV yang Cacamnian. Cacamnian. Guys, kita nih Kapolda Irjen Pol Teguh Sarwono sedang melakukan bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara 74 atau 75 ya? 74. Yuk kita ikutin. Nanti kita wawancara sama Kapolda. Ya Allah, Ya Rahman, saat ini kami berkumpul dalam acara apel kegiatan bakti sosial serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Jadikanlah kegiatan ini untuk dapat mempererat silaturahim, meningkatkan solidaritas, dan menjadikan sarana membantu sesama. Ini ada dari RBTV, dari RB Koran. Nih, BDV. Radar Bengkulu. ngomong, high gas biar masuk juga. Contoh, ada beken juga. Nah ini guys,
kita sedang di lautan ini, dekat pelabuhan Plobai. Nah, ini Polri, ada juga dari Pol Air. Lagi coba ini membagikan sembako ke nelayan ya. Nelayan tradisional. Nelayan tradisional. Nah itu guys, nampak Kapolda, udah beberapa nelayan datang, kayaknya dikit beras ya, kasih beras. Ini dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Memang polisi Bengkulu ini cacam nih. Nah ini nelayan nampak pada mendekat ya, nelayan-nelayan di Plobai nampak pada mendekat. Membagikan salah satunya sembako bakti sosial ke kampung-kampung masyarakat yang terdampak COVID-19. Hari ini ada empat. Satu kampung nelayan sini dan buruh pelabuhan. Yang kedua di tempat pembuangan sampah. Yang ketiga di TPA Spakul. Terus yang keempat Taman Remaja. Kegiatannya sama, membagi sembako. Di sini tadi kita berikan kepada nelayan. Dan jumlahnya tadi sudah disampaikan pada saat sambutan Pak Kapolri. Dan ini bagian dari peran Polri untuk merasa prihatin, untuk bersama-sama rakyat, untuk bisa berbagi kasih kepada mereka yang terdampak. Semoga kecil sembako kita ini, tapi semoga bermanfaat dan semoga berkah buat mereka, sedikit membantu mereka. Saya kira itu. Nah, dan kami dari BDTV mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bayangkara ke-74. Iya, terima kasih ucapan ulang tahunnya. Nah ini Polda Bengkulu paling rajin ini. Tiap bagi sembako terus Iya. bakti sosial. Tadi saya lihat juga ada sunatan massal. Iya. Nah, di tahun ke-74 ini Polri dihadapkan dengan ujian COVID. Seperti apa dari Polri menghadapi ini? Iya, memang mulai bulan Februari kemarin ya. Iya, Mulai Februari. bulan Masuk Februari, Maret. Bangsa Indonesia dihadapkan kepada pandemi di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Nah, berkaitan dengan itu, Polri secara langsung ikut ambil bagian dalam upaya untuk melakukan pencegahan, mulai dari awal seperti kita ketahui di Bengkulu dan seluruh Indonesia sih. Ya. Di Bengkulu sendiri mulai dari awal kita sudah menginisiasi masyarakat termasuk pemerintah daerah untuk kita bersama-sama. Jadi kita ikut bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan. Pada awal-awal dulu masih Bengkulu masih zona hijau gitu kan, belum ada yang terpapar. Itu pun akhir Maret, Iya, itu kita gencar-gencarnya melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan. Melakukan penyemprotan massal penyemprotan di jalan-jalan kemarin sampai ini. Yang diinisiasi oleh Polda Bengkulu, kemudian
Pemda juga ikut bersama-sama, masyarakat juga ikut bersama-sama. Sampai sekarang juga Polri juga masih terus melakukan upaya-upaya itu. Kemudian di pertengahan bulan Maret, kemudian April, setelah Indonesia juga kasusnya mulai meningkat, maka waktu itu Kapolri mengeluarkan maklumat. Maklumat Kapolri itu dalam rangka untuk mencegah juga, untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Antara lain yang sangat kemarin digalakan adalah jangan berkumpul orang dalam jumlah banyak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak boleh. Kemudian termasuk tempat-tempat hiburan, waktu itu ditutup. Kemudian sentra-sentra, termasuk sentra-sentra ekonomi sebenarnya. Sentra-sentra ekonomi juga dikurangi, bukan ditutup, tetapi dikurangi dalam rangka kita mengerem laju penyebaran COVID-19. Nah, Polda Bengkulu sendiri, nih saya bukan muji nih, tapi memang Polda Bengkulu yang awalnya nih masyarakat ekonominya susah, terus bagi-bagi sembako. Itu inisiasinya dari Polri sendiri atau? Iya, inisiasinya dari Polri sendiri. Memang kita mulai dari Kapolri turun ke jajaran. Kita bersama-sama, untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID. Kalau sumbernya relatif, ada yang dari anggota, jadi anggota terkumpul, kemudian kumpulan anggota sendiri. Kumpulan anggota juga ada, kemudian kita menyalurkan dari donatur juga ada, dari CSR juga ada, jadi kita terima, kemudian kita salurkan kembali. Jadi kita menampung CSR juga, kemudian kita juga menampung dari donatur juga, kemudian kita bagikan ke masyarakat. Karena mungkin kalau donatur itu percaya ke Polri gitu kan, kalau mulai awal Polri sudah melakukan upaya itu, sehingga banyak juga donatur yang memberikan ke Polri, kemudian Polri langsung kita salurkan, dan itu kita terbuka. Jadi kalau ada donatur ya kita laporin, bagikan ke mana-mana. Nah, hari ini menjelang HUT Polri Bayangkara ke-74. Nah, ini hari ini menyalurkan sembako lagi. Iya, kita menyalurkan. Apa aja kegiatan selain? Jadi kegiatan untuk Hari Bayangkara itu dimulai tanggal 14 kemarin. Jadi mulai dari tanggal 14 itu setiap hari Polda dan jajaran itu melakukan pembagian sembako, terutama beras, ada yang juga paket-paket yang lain. Mulai tanggal 16 sampai sekarang itu ada 2.160 kalau nggak salah, 2.160 paket sembako. Terus kemudian kalau beras itu ada 20 ton, sekitar 20 ton. 20 ton? Iya. Banyak. Ada 20 tonan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain seperti tadi ada sunatan massal, kemudian donor darah. Donor darah itu hampir di setiap Polres juga ngadain. Kemarin di Polda sendiri itu ada 144 kantong. Karena kenapa kita kemarin melakukan donor darah? Karena dengan situasi COVID seperti ini, tentu orang juga enggan untuk mendonorkan darahnya karena takut tertular, takut berkomunikasi dengan petugas kesehatan dan lain sebagainya. Karena kita ketahui juga petugas kesehatan banyak yang terpapar gitu. Ya, jadi anggota yang banyak. Ya, jadi anggota kita berinisiasi anggota untuk donor. Jadi anggota yang donor itu sebelumnya kita rapid dites dulu. Kita rapid dulu, yang sehat memenuhi syarat lanjut. Kalau yang nggak memenuhi syarat ya nggak boleh. Seperti itu. Kita juga menjaga supaya stok darah kalau ada orang yang sakit itu masih ada stok darah baik itu di rumah sakit maupun di PMI. Kemudian sunatan massal sampai udah berapa? Itu 124. Itu dilaksanakan selama 5 hari. Kenapa dilaksanakan selama 5 hari? Karena kita juga mengikuti protokol COVID. Menjaga protokol kesehatan tadi ya. Karena mereka harus dirapid dulu. Terus kemudian
tidak boleh orang berkumpul banyak, makanya setiap hari 20, ada yang 26, ada yang 30, seperti itu. Jadi kalau disunat sekarang dirapid dulu ya? Ya, sama Untuk kan, menjaga ya? kita kalau ke pelayanan kesehatan kan sekarang Iya. petugas kesehatan harus jaga semua, Harus jaga semua. karena kita harus menjaga, kita harus menganggap semua orang itu adalah bisa memungkinkan untuk menularkan Ke siapapun, COVID-19, ya. sehingga makanya kita harus jaga jarak, Harus jaga kita jarak. harus pakai masker, Masker, gitu betul. kan. Seperti itu kita harus sering cuci tangan, Cuci tangan. kalau misalkan harus pegang, jangan membiasakan pegang muka, itu semua dalam rangka kita untuk mencegah, tadi. ya supaya tidak terjadi penularan. Penularan. Seperti itu. Nah ini terserah komandan mau jawab apa enggak. Tapi saya belum nanya sama komandan. Komandan sempat positif kemarin. Ya, Betul. Itu rasanya kayak gimana, Dan? alhamdulillah saya pada saat itu aktif-aktifnya ya kita Iya, lagi ke banyak daerah, kegiatan ya. banyak kegiatan. Saya juga tiap hari ke daerah mendampingin Pak Kapolda waktu itu. Saya tidak merasakan apapun. Iya, saya lihat komandan sehat-sehat aja waktu itu Saya kan. alhamdulillah sehat-sehat saja sampai saya dinyatakan sembuh juga. Alhamdulillah Nggak ada merasakan sakit ya? Dan alhamdulillah keluarga, anak-anak Nggak tertular. juga tidak tertular. Cuma yang ingin saya pesankan sekali lagi, walaupun ada orang yang tetap sehat, gitu, tetap kita harus menghindari Dengan jaga protokol kesehatan. Ya? Protokol kesehatan harus kita taati. Saya pun sebenarnya mulai dari awal yang di rumah itu ya paling strict ngingetin ke anak-anak, ke istri itu saya. Saya kalau pulang ke rumah, seperti ini pulang ke rumah, ya baju langsung lepas, mandi ya? bersih, baru ketemu anak-anak. Nggak ada, anak kecil salaman, nggak ada. Pergi. Setelah saya mandi dulu, jadi bersih, ini masuk ke mesin cuci, semua. Baru sepatu itu interaksi. sepatu biasanya ada tempatnya di luar. Udah nggak ada yang barang masuk, paling tas saja ada di tempatnya saya bawa tas. Seperti itu. Deg-degan nggak ngadapin waktu? Sempat di rumah sakit gitu? Saya di rumah sakit itu nggak sakit sebenarnya. Nggak sakit ya? Cuma mengisolasi diri. Kebetulan waktu itu kan ada di rumah sakit sana itu ada kamar masih bagus-bagus, belum dipakai. Belum seperti sekarang sudah dipakai orang. Waktu itu masih kosong. Sama direktur rumah sakit, Mas di sini ada ruangan bagus. Oke, saya ke situ. Daripada saya di rumah, pasti masih campur dengan keluarga, nanti bermasalah. Kalau saya nginep di hotel, ya hotelnya mau enggak gitu kan. Maunya aja mau ke hotel, tapi hotel yang mana nih yang mau menerima gitu kan. Yang menerima. Mungkin dibayar pun nggak mau ya. Makanya saya ke sana, alhamdulillah ya bisa sembuh, nggak apa-apa. Ya pesannya ke masyarakat, untuk orang-orang yang terpapar itu harus disupport ya. Harus disupport, mereka jangan dikucilkan. Kalau misalkan ada lingkungannya terkena, nggak masalah. Wong penyakit ini nggak menular kalau mereka tidak kontak langsung. Tetangganya pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Penyakit ini nggak bisa terbang dari satu rumah ke rumah lain. Gitu. Kalau kita kontak pun juga tidak mesti kontak kemudian langsung tertular juga enggak. Tergantung kalau imunnya kita, ya. Iya, kalau kita misalkan tetap jaga kesehatan, saya nggak batuk. Misalkan ada seseorang, dia tidak batuk, dia tidak apa-apa, kita tidak bersentuhan, kita ngomong juga nggak masalah. Nggak masalah. Sepakat, stop paranoid, COVID. Iya, kita harus takut, menyetop paranoid, tetapi kita harus waspada. Jaga protokol kesehatan. Jaga protokol kesehatan. Jangan mengabaikan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak boleh juga. Tapi kita juga jangan terlalu paranoid. Tetapi kita tetap harus waspada, tidak boleh mengabaikan protokol COVID. Ikutin aja protokol COVID-nya. Kalau kita harus pakai masker. Kalau kita harus masuk ke tempat umum, kita harus disediain cuci tangan, ya harus cuci tangan. Nggak boleh mentang-mentang, aku habis cuci tangan, enggak, ikutin aja. Cuci tangan apa susahnya, lebih bersih kan? Cuci tangan. Sehingga kalau kita masuk, misalkan kita ke toko roti misalkan, kita harus cuci tangan. Kita sudah pakai masker kan, nggak mungkin juga menularkan orang. Kecuali kalau kita nggak pakai masker, kemudian kita nggak mau cuci tangan, ya kita bisa pegang apa ini nggak ngerti. Gitu kan? Karena di mobil kita belum tentu steril juga. Cuci tangan 15 kali, makan masih tetap 3 kali. Dan Polri sendiri menghadapinya normal.
Apa imbauannya? Ya, new normal yang harus dipahami masyarakat tentang new normal itu jangan dianggap kita sudah hidup normal, kita sudah bebas sebelum ada COVID. Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi yang dimaksud dengan new normal itu adalah bahwa di depan kita ini ada loh sesuatu yang harus kita hindari. Sesuatu yang harus hindari karena kita harus hidup bersama dengan COVID. Jadi protokol COVID itulah yang new normal, itu artinya kita harus pakai masker. Ya kan, kita harus jaga jarak. Kita harus jaga kebersihan. Cuci tangan, tidak bersentuhan langsung salam ini. Ya, gitu ya. Kemudian kita pola-pola hidup yang dulu ketemu kita cipika-cipiki itu nggak boleh, kita dulu salaman, kita sekarang dengan merubah pola itu seperti itu. Jadi itu harus tetap, jangan dianggap wah new normal, kita sudah boleh hidup bebas seperti dulu belum ada COVID. Jangan nggak gitu ya. Jangan. Makanya yang dimaksud dengan new normal harus dipahami bahwa di depan kita ini ada sesuatu yang harus kita jaga. Sesuatu yang harus kita hindari, yaitu COVID-19 itu, penyebaran COVID-19 itu, seperti itu. Nah, yang terakhir Dan, ini lagi rame-ramenya di sana, di luar sana ada premanisme. Kode ini terjadi konflik yang itu ini. Nah, untuk di Bengkulu sendiri, ini yang terbaru ini Dan, ada merasa pengusaha diintimidasi karena masalah parkir apa ini. Itu dari Polda sendiri seperti apa menanggapinya? Iya. Berkaitan dengan adanya premanisme, intinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa pemerintah tidak boleh kalah dengan premanisme. Kita harus hadir, pemerintah, Polri harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tidak menjadi korban premanisme. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus bersama-sama. Nggak bisa juga mengandalkan ke Polri saja. Contohnya kita bersama-sama, misalkan kalau ada hal-hal yang misalkan orang diganggu dengan preman, ya silakan komunikasikan dengan kita. Apakah itu lewat Polsek, apakah itu lewat Polres, apakah itu lewat Polda. Kalau misalkan lewat media sosial silahkan, misalkan DM ke adminnya di tag ininya ya. Polda Bengkulu, pasti kita respon. Coba direspon. Kita respon, kemudian nanti kita turunkan tim di sana sesuai dengan laporannya, akan kita follow up. Nah, berkaitan dengan apakah itu tidak pidana atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting jangan ada konflik dulu. Ya, yang penting kita ada konflik dulu. Seperti contohnya yang kemarin itu ya, yang kan itu ya. Anggota kita sudah kita turunkan. Saya sudah kontak komunikasi juga. Kemarin saya juga WA-WA dengan Pak Wali Kota, minta tolong Pak Wali ya, dengan Pak Wali lewat WA minta tolong untuk fasilitasi agar tidak terjadi konflik. Oh, berarti sudah dikontak ke ini pimpinan? Sudah, kemarin sudah saya komunikasikan, Kebetulan Kasat Reskrim juga sudah saya kontak. Kemudian untuk mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah karena itu kan ada permasalahan. Ya. Ada permasalahan, dalam hal ini permasalahan antara pihak ketiga dengan pemilik lahan, gitu kan, itu ada perdanya. Nah itu tinggal mencari aja jalan tengahnya seperti apa. Ya, tetapi juga masing-masing juga harus bisa menahan diri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan ada jalur hukum, ya silakan ditempuh jalur hukum, baik itu pihak ketiga, baik itu Pemda, baik itu pemilik lahan. Karena kalau misalkan ada di sana muncul pengancaman, di sana muncul tindak pidana, akhirnya ini hal yang bukan tindak pidana akhirnya menjadi tindak pidana seperti itu. Kalau sudah menjadi tindak pidana, ya mau nggak mau kalau orang sudah mendapat perlakuan yang kurang baik, ya polisi ya harus turun dalam artian berkaitan dengan penegakan hukum. Seperti yang disampaikan Kapolri tadi. Ya. Oke Nan, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bayangkara. Terima kasih. Sukses selalu untuk Polri kita. Amin. Bengkulu pasti aman. Investasi bisa masuk? Bisa masuk. Kita jaga bersama-sama agar investasi bisa masuk di Bengkulu dan Bengkulu bisa lebih maju lagi. Ya. Mudah-mudahan 74, 75 dan seterusnya Polri bisa memajukan Bengkulu. Saya harapkan itu. Terima kasih Dan. Oke. Cacamnya.